Hello everybody, welcome back in channel ABP Film, the best channel to review about movie and story. Hanya, kenapa Oi pakai bahasa Inggris? Yes, sik, thank you. Yap, sekali ini Mimin so Inggris ya guys ya. Karena ini edisi baru dari Manhwa Spear Me Great Lord atau kisah Lord Lusu yang sudah memasuki era ranah raw sub Inggris dan China. Jadi Mimin tadi pagi les bahasa Inggris dulu di Oxford University. Baru buat deh alur ceritanya. Jadi mulai sekarang kalian sekalian belajar bahasa Inggris ya. Karena nanti video kali ini berdialog Inggris. Langsung saja pasang headset kalian, atur posisi rebahan, lupakanlah kenangan tentang mantan, dan jangan ngocek pakai tangan kanan. Let's go. Selamat menonton dengan nyaman. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kakek pedang yang akhirnya bertindak dan menghentikan gendut Lee yang membuat kerusuhan. Akhirnya kaca bersinar itu dikembalikan kepada Lusu lagi. Tentu Lee protes, padahal kan Lusu juga membuat masalah, kenapa dia tidak dihajar. Lalu tiba-tiba sebuah pintu ruangan istana terbuka dan mengeluarkan aura ungu misterius. Lusu melihat itu terasa aneh, seolah-olah semua orang diberi petunjuk jalan keluar istana. Kakek pedang sedikit ikut andil sekarang karena istana ini misterius. Dia hendak pergi ke depan mencari jalan. Semua kultivator mengira di depan ada petunjuk mata formasi, tapi pasti akan jadi rebutan semua master kuat di sana. Tiba-tiba dari belakang ada keributan. Siapa yang mendorongku? Seseorang memaksa barisan depan untuk maju. Ternyata kultivator biasa sengaja didorong ke depan agar masuk dulu sebagai umpan jika ada bahaya. Semua kultivator berubah jadi kejam setelah kakek pedang pergi. Lalu Lusu melihat Yeji seperti hendak merilis jutsu. Dia membuat tubuh transparan berwarna biru. Tentu Lusu tak membiarkan dia memancing keributan di saat seperti ini. Lusu menyorot ke arah wujud transparan Yeji jadi terlihat. Hei semuanya, itu ada monster bayangan, hajar dia, ucap Lusu. Yeji ketahuan langsung kabur. Seorang pengendali api Phoenix mencoba menyerang Yeji. Boom. Elemen api Phoenix-nya lumayan kuat seperti Ma Hongjun dalam Southland. Yeji masih bisa menghindar, lantas dia gantian menyerang api Phoenix itu. Wush. Bentrokan energi terjadi dan menimbulkan ledakan di mana-mana. Pertarungan dua Master B itu membuat semua orang terheran-heran. Shuriken yang diarahkan menyerang kultivator biasa, shuriken itu melesat kencang. Namun tiba-tiba seseorang menghentikan shuriken itu dengan menangkapnya. Ya, itu adalah Lusu. Dia tidak berniat menolong ya guys, tapi tertarik pada senjata shuriken itu yang dinilai bagus oleh Lusu. Yeji ternyata adalah seorang pengendali senjata sihir. Dia tak terima shurikennya dihentikan Lusu. Dia keluarkan lagi shuriken yang banyak menyerang semua orang, tapi Lusu dengan gercep menangkapnya ke sana kemari dan dapat shuriken banyak. Yeji mencoba menarik lagi shurikennya yang bisa ia kendalikan, tapi Space Gear segera Lusu keluarkan untuk menahannya. Yeji heran, kenapa shurikennya sudah tidak bisa ia kendalikan lagi. Yeji benar-benar kesal. Nah, kau akan mati. Yeji mengejar Lusu dan ingin membunuhnya. Yeji menambah kecepatannya dan meloncati semua orang untuk mengejar Lusu. Dia bersiap dengan katanya, pergilah ke neraka. Sebuah elemen kuning muncul, yaitulah Tuan Lee yang membantu Lusu dengan kekuatannya. Serangan Tuan Lee mampu membuat Yeji sedikit terpental. Tuan Lee lari kencang ke arah Yeji dan tersenyum, pertanda dia siap buy-one dengan Yeji. Ternyata sebelumnya Lusu sudah briefing dengan Lee agar memancing orang itu di tempat sepi Master B. Tapi Lee malah terlalu cepat muncul. Wush. Yeji merilis pedang ular ungu dan mengancam Lee. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lusu mencoba memberi instruksi pada Lee.
"Hati-hati, senjatanya kuat." Tapi Tuan Lee tak takut sama sekali. Terjadilah adu kekuatan antara dua Master B itu. Boom, bentrokan energi terjadi. Dan Tuan Lee malah meringis saat menahan serangan orang itu. Yeji segera merilis ular ungu untuk menyerang. Tuan Lee bersiap dengan tombak dragonnya. "Rasakan tombak Black Dragonku!" Wuff. Terlihat kekuatan mereka seimbang. Bayuan antara master level B ini masih berjalan sengit. Mereka saling jual beli serangan membuat semua orang seperti melihat petasan meledak di mana-mana. Lusu yang mengetahui Lee belum kuat melawan orang itu. Dia mencoba membantu dengan mode Pikachu-nya. "Wah, apa itu? Itu Pikachu!" Orang-orang itu melihat Luso. Orang-orang di sana juga tahu itu adalah air emas yang hilang. Ternyata jaringan surgawi yang menemukannya. Mereka menggibah jaringan surgawi juga yang telah membunuh Anthony dan banyak Master B sebelumnya. Tapi mereka heran, objek kuning itu masih sangat kecil di pemilik sebelumnya. Kenapa ini begitu besar dan katanya harus diberi makan senjata untuk upgrade ukurannya? Apa mungkin jaringan surgawi memberi sumber daya senjata pada orang itu? Dengan ukuran air emas itu, jaringan surgawi benar-benar kaya bisa memberi sumber daya senjata pada para master level B sebesar itu. Padahal Lusu sendiri yang kaya. Kembali lagi pada Pikachu. Dia segera berlari ke arah Tuan Lee yang masih adu serangan. Yeji sedikit ketar-ketir jika harus melawan dua orang sekaligus. Dia harus menghentikan salah satu dari mereka. "Rasakan ini!" Yeji merilis shurikennya untuk menyerang Lusu. Shuriken itu menuju ke arah Lusu dengan sangat kencang. Tapi Lusu malah berhenti dan diam. Ternyata dia sengaja pura-pura menyerang karena dia memang mengincar shuriken itu buat makanan air suci emas. "Terima kasih atas shurikennya. Aku pergi dulu. Silahkan berkelahi lagi. Kalian keren!" ucap Lusu lari meninggalkan Lee dan Yeji. Lusu benar-benar gokil. Dia berubah mode Pikachu hanya untuk mengambil shuriken dan kabur lagi. Carol melihat Lusu. Teman-temannya bertanya apakah itu orang yang kamu sukai. "Ya, itu dia." Akhirnya mereka paham kenapa Carol butuh uang untuk meluluhkan hati Lusu. Lee yang melihat Yeji lengah, dia langsung mengajarnya. Bantuan Lusu yang aneh cukup membantu Lee ternyata. Serangan Lee membuat Yeji muntah darah. Akhirnya lantai di istana itu menyedot darah Yeji yang berceceran. Yeji mulai ketar-ketir. Dia sudah tidak bisa menggunakan senjata sihirnya karena takut direbut semua orang di sana. Dia terpaksa menggunakan teknik andalan kelompoknya, jutsu terlarang yang mampu menambah level seseorang sementara. Itu sama dengan mata-mata yang pernah Lee temui di reruntuhan Beimang. Lee nampak ketakutan. Yeji berubah ke mode seperti iblis dan monster ularnya yang mengerikan. "Li Xiao, aku akan membunuhmu." Yeji bersiap menyerang dengan elemen ularnya dan kekuatannya benar-benar tambah dahsyat. Tapi Tuan Lee malah lari sangat kencang dong. Dia memilih kabur karena tahu itu adalah mode full power dari Yeji. Dia tak mau melawan orang itu di saat jadi mode itu. Sementara Lusu memilih sembunyi di ruangan seperti labirin karena mau memberi waktu air suci emas menelan shuriken itu. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara orang berlari. Yah, itu adalah gendut Lee yang lari terbirit-birit karena dikejar Yeji. Tentu di belakangnya ada Yeji yang menuju ke arah Lusu. "Woi, Li Xiao, berhenti!" Tapi saat Yeji masuk ke ruangan labirin itu, dia diserang. Karena itu tandanya dia bisa mendapatkan mata formasi. Dia melihat Lusu yang mau kabur juga. "Woi, berhenti kau! Apa yang telah kau lakukan pada shurikenku?" tanya Yeji. "Hehe, aku cuma menyediakan layanan perawatan gratis bro untuk shurikenmu, seperti waxing dan pemolesan gitu," jawab Lusu sangat tengil. Lalu dia kabur dan berteriak, "Gendut Lee, fuck you, malah bawa monster ke arahku." Terlihat rombongan lain juga masuk ke dalam ruangan labirin itu, tapi mereka melihat cahaya kuning yang cepat. Ya, itu adalah Lusu. Carol nampak khawatir dan kelompoknya tahu Yeji cukup kuat hingga membuat Lee lari dan pasti orang itu juga kabur dari Yeji. Teman Carol bilang akan membantu Lusu demi Carol. "Lusu, kau harus baik-baik saja," ucap Carol sedikit khawatir.
Bus, Yeji bergerak begitu cepat seperti iblis yang menyeramkan. Lusu heran kenapa orang ini berubah jadi level B puncak. Siapa yang akan menghentikan orang ini? Woi, kejar Lee saja, jangan aku, ucap Lusu. Yeji sudah berada tepat di belakang Lusu dan bersiap menyerang dan boom, serangan Yeji ditahan oleh anggota Protoss yaitu teman Carol. Apa kau mau mati juga? Ancam Yeji. Lusu heran kenapa anggota Protoss malah membantuku. Hei, jangan peduli, kau cepat kabur saja, aku akan menahannya. Anggota Protoss itu sedikit mampu menyerang, tapi Yeji tetap memilih mengejar Lusu. Dia tidak mau berurusan dengan Protoss karena dia benar-benar kesal pada Lusu dan ingin membunuhnya. Lusu tahu dia masih dikejar, berusaha mencari ide lain. Dia merilis 2 pedang terbangnya, lalu setelah itu Yeji nampak kehilangan jejak Lusu. Dia melihat sebuah tulisan di dinding. Ya, intinya adalah dewa penunggu. Aku bisa membuatmu jadi level A jika kau mau membayarku 100 yuan. Tentu orang itu bingung, mana ada dewa matre. Kalau dewa Pakboy mah ada kontennya para tetangga sebelah, canda sebelah. Yeji mulai masuk ke dalam labirin. Dia selalu melihat tulisan yang mengatasnamakan dewa. Aku dewa rahmat agung. Kau harus mengucapkan kata-kata ini 10 kali. Jika tidak, kau akan dapat malapetaka dalam 3 hari. Semua tulisan itu tentu Lusu yang buat dan membuat emosi negatif Yeji sangat banyak keluar. Lusu masih berlari menjauh dan merasakan mode level puncak orang itu belum habis. Sayangnya cara Lusu masih belum berhasil. Yeji masih mengejar, tapi tiba-tiba Lusu terdiam di depan Yeji. Yah, dia menggunakan cermin cahaya untuk menyilaukan mata Yeji. Woi, jangan lari kau bocah bau. Karena efek cahaya itu membuat Yeji sudah melihat area labirin gelap di sana. Yeji berhenti sejenak di area terowongan gelap. Dia hanya maju saja ke arah depan dan siap menyerang. Tapi lagi-lagi Lusu mencelorotinya dengan sinar berkali-kali. Yeji benar-benar murka dibuat mainan oleh Lusu. Dia berhenti sejenak. Ternyata energi mode level puncaknya sudah mulai menipis. Lusu menyadari itu, mulai pede. Saatnya melawan, ucap Lusu. Yeji heran kenapa Lusu malah maju ke arahnya. Apa dia tahu kondisiku yang mulai kembali normal? Dia gantian ketar-ketir dan memilih kabur. Woi, bisa jangan kabur, ayo main sebentar. Sekarang gantian Yeji yang menganggap Lusu adalah iblis yang menakutkan. Dia berlari dan menemukan tikungan. Dia punya ide menjebak Lusu agar cerminnya tidak berguna. Eits, Lusu tidak sebodoh itu kawan. Dia merilis tombak dan menggantungnya dengan cermin untuk mengecoh Yeji. Dan di tikungan itu hanya tombak Lusu yang diserang, jebakan Yeji gagal. Dia pelongo-pelongo. Apa-apaan? Itu hanya tombak yang ditali dengan cermin. Cermin itu berputar ke arahnya dan masih menyilaukan matanya. Lusu datang bersiap menyerang dan mencabut lagi tombaknya. Bos, cermin yang digantung di tombakku cukup silau kan? Kau tidak bisa lari lagi kali ini, ucap Lusu. Yeji masih kesilauan dan energinya sedikit lagi habis. Dia merilis segera roh senjata ular lagi untuk menebas Lusu dari arah belakang. Namun Lusu masih bisa menahan dengan tombaknya. Yeji yang gagal mencoba kabur, tentu Lusu tak diam. Dia menyebarkan air emas sucinya ke seluruh ruangan. Yeji kaget, kenapa anak ini banyak trik? Dia juga kebangkitan tipe air. Siapa kau sebenarnya? Amitabha, kan sudah kubilang aku dewa dari semua penguasa. Aku memintamu mengumpulkan uang kan? Apa kau sudah menghasilkannya? Lusu masih sempat pura-pura jadi dewa seperti tulisan yang dia ukir di dinding. Sementara di luar orang-orang masih saja berebutan masuk. Mereka debat bagaimana masuk ke labirin yang banyak ini. Tapi mereka mendengar sebuah suara gerakan dari salah satu lubang labirin. Yaitu adalah Lusu yang sekarang gantian mengejar Yeji. Tentu semua orang kaget, kenapa malah gantian Yeji yang dikejar. Teman Carol akhirnya percaya kalau Lusu orang kuat, hanya saja sedikit unik. Oh Mamas Lusu, kau memang unik dan menarik. Sudah larinya, nanti kita capek, ancam Lusu pada Yeji. Namun Yeji tak menggubris dan masih mencoba menyerang Lusu lagi dengan senjata sihir andalannya, pisau kecil yang kuat dan cepat. Dia memilih bertarung melawan Lusu. Yeji mulai menyerang dengan bilah ungunya, namun dengan mudah Lusu menangkapnya dengan zirah emas dan menelannya.
Yeji sadar air emas suci itu butuh waktu untuk menelan. Dia menyerang dengan roh senjata ungu yang melesat ke arah Lusu. Lusu gantian kabur lagi dan menjaga jarak dengan serangan padang roh Yeji. Terjadilah bentrokan pedang dan Corpse Dagger. Disitulah Lusu mengeluarkan Consoled Arrow dan menembus ke wajah orang itu. Yeji sudah terluka dan tak berdaya lagi dihabisi oleh pedang terbang milik Lusu. Yeji tak menyangka bakal mati di tangan orang aneh itu. Lusu mengambil semua senjata milik Yeji sebagai makanan air suci emasnya. Muncul sebuah ular kecil ungu di dalam pedang Yeji. Itu adalah roh senjatanya. Ular itu bergerak di dalam air emas yang menggigit jari Lusu. Ular itu lalu bergerak di dalam air emas dan menggigit jari Lusu. Anehnya ular itu malah sangat nyaman berada di dalam air suci emas itu. Dia menatap Lusu dan seketika berubah warna jadi emas. Apaan ini? Kalau dilihat ular ini mirip seperti Ratu Medusa di Donghua BTHH. Cuma warnanya aja yang beda. Disitulah Lusu baru paham ternyata ular kecil itu awalnya roh senjata pedang. Tapi karena pedangnya dimakan, sekarang dia jadi roh senjata elemen air miliknya. Lusu sangat senang karena ini bisa dipamerkan dan bisa jadi akan lebih kuat dari tombak Black Dragon Li Xiao. Lusu mencoba menguji ular itu. Dia menyuruhnya keluar dan berevolusi. Tapi ularnya masih rebahan gabut di dalam situ. Ular itu tidak mau keluar. Tidak, apa-apaan ini? Apa gunanya ular ini? Sama saja ini penipuan. Lusu amat kesal. Lantas Lusu mencoba cara lain. Dia mencoba memasukkan pedang ke dalam air emas itu agar menyatu. Malah dimakan ular itu dong. Mana makannya sekali telan kayak minum obat. Lusu yang melihat itu sedikit menyeringai. Meskipun ular itu tidak bisa keluar dan berevolusi, dia punya solusi. Ular itu bisa dijadikan serangan menggertak mental musuh. Saat melihat senjata mereka ditelan langsung sama ular itu. Bisa-bisa aja ide Lusu mah. Nah, itulah review kali ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya sampailah kita di akhir pertemuan kita kali ini. Saatnya Mimin mengucapkan thank you and bye-bye.